Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama aku di Lilin ya, di teman curhat. Maaf sebelumnya karena beberapa waktu lalu aku juga ada sesuatu, jadi lama nggak aktif. Dan saat ini sekarang alhamdulillah sudah balik lagi ke posisi awal. Dan ya seperti teman-teman lihat saat ini, aku udah bisa on cam lagi. Jadi selama perjalanan beberapa bulan ya, sebenarnya banyak yang terjadi. Cuman ada satu hal yang kayak aku udah lama tahan mau ngobrol, mau ngomongin, mau curhatin, tapi kayaknya nggak bisa lagi gitu. Ada banyak hal yang terjadi di selama aku nggak on kamera. Dan yang paling besar, bukan paling besar sih, yang paling heboh saat ini ya tentang tempat tanah kelahiranku, yaitu Aceh, yang masih beritanya saat ini adalah 4 Pulau Aceh dicaplok sumut. Itu ini aja ya, langsung aja. Jadi selaku seorang mahasiswa hubungan internasional ya, yang memang harus dekat dengan pembicaraan politik, perang, damai, konflik resolusinya, dan isu-isu yang lainnya. Kayaknya aku nggak bisa nahan kalau nggak bisa ngomong ini. Dan ini mungkin pembahasan curhatan aku nih agak liar, tapi aku harap beberapa orang di luar sana, teman-teman khususnya orang-orang Aceh, dan juga kalau bisa orang-orang penting yang berada di pemerintahan lah yang sedang mengelola Aceh ya, bisa mendengarkan hal ini. Ini hanya analisa liar aku, jadi nggak usah terlalu dibawa perdebatan, tapi coba ditanyain lagi sih, yang baiknya bisa diambil, yang enggaknya kalau ide-ide aku dan pemikiran aku nggak sesuai bisa diabaikan lah ya, karena ini konteksnya tidak untuk memprovokasi, tidak untuk memberikan jalan solusi, tapi aku cuma mau curhat doang. Nah, selebihnya kepada para pendengar sekalian nantinya. Nah, ada bukan isu, ini berita bahwa 4 pulau Aceh, yaitu Pulau Mangkir Gadang, Pulau Mangkir Kete, Pulau Lipan, dan Pulau Panjang itu sudah masuk daerah sumut gitu. Sebenarnya apa sih menjadi masalahnya? Nah, apa masalahnya dengan semua ini gitu ya? Jelas ini adalah batas teritorial wilayah yang sudah dimaksumkan, yang sudah dipatokkan begitu ya, yang sudah ada bahkan sejak zaman kerajaan dulu sebelum Indonesia merdeka, itu sebenarnya memang sudah ada, dan ini direnovasi lagi ketika MOU Helsinki. Hanya saja apa yang menjadi masalahnya? Yang menjadi masalahnya adalah masalahnya itu adalah Kemendagri klaim bahwa 4 pulau itu masuk wilayah Sumatera Utara awalnya muncul dari keputusan administratif pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri, Kemendagri mereka pada April 2025. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengeluarkan keputusan Mendagri-nya nomor 300.2/2/2138. Aku nggak ahli dalam bacaan ini. Tahun 2025 yang menetapkan keempat pulau tersebut secara resmi masuk wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara. Nah, kalau dipikir-pikir, kalau dilihat lagi di Medan ya, Medan itu kita punya siapa sih yang dekat sama api kekuasaan di depan? Ini ya, satu aku yang paling bukan paling tidak suka, satu aku yang paling aneh beberapa tahun terakhir ini adalah bahwa sepertinya Medan itu punya magnet yang sangat besar ya, selain dari memang itu di Sumatera memang wilayah yang besar dan lebih maju lah dengan ciri khas orang-orangnya. Yang kedua, administrasi pemerintahnya, karena kalau dulu ada menantunya Jokowi ya,
aku nggak tahu ini cuman firasat atau apa, itu ternyata ke bawah-bawah sampai ke sini. Walaupun sebenarnya mungkin nggak ada hubungannya. Cuman kan kayak apa ya, sentimennya itu tuh udah ya udah demikian. Tapi kalau kita melihat lagi, yang paling kasihannya ini tuh adalah Bapak Yusuf Kalla sama Pak SBY ya. Karena um, MOU apa namanya, perjanjian referendum MOU perjanjian referendum, sorry. Karena MOU Helsinki dan masalah Aceh itu kelar pada masanya Pak SBY Yusuf Kalla gitu. Nah, kalau kita melihat lagi dari MOU Helsinki, sebenarnya apa yang membuat rakyat Aceh itu marah adalah bahwa kalau dilihat lagi dari latar belakangnya, itu dokumen terbaru adalah kita bisa merujuk pada dalam sengketa dalam MOU Helsinki. Aku kebetulan karena aku juga um, nulis ya dan menganalisa itu konflik Aceh dengan Mindanao. Jadi untuk teman-teman yang nggak tahu, di Mindanao itu adalah sebuah kepulauan di Filipina, dan itu mereka adalah mayoritas Muslim besar di sana, dan tempatnya itu hampir 2 kali lipat daripada Aceh. Namun di sana ada perbedaan karena setelah perang mereka banyak orang-orang yang Filipin dari pulau lain itu dipaksa untuk tinggal di sana gitu, sehingga ini membentuk polemik Muslim yang ada di Filipina berhadapan dengan pemerintahan demokrasinya Filipina. Mirip sama tapi nggak sama dengan keadaan kita di Aceh. Cuman bedanya sekarang gimana? Kalau kita udah referendum, kalau kita udah ada perjanjian damainya, mereka belum, mereka masih struggling di sana, dan keadaannya sesekali juga bisa nggak kondusif. Ya walaupun kita Aceh bisa juga nggak kondusif ya sesekali, cuman untuk mereka Aceh lebih baik, dan ya untuk kita nggak tahu, orang sana nggak kebanyakan. Nah karena aku fokus di sana, aku beberapa kali harus bolak-balik juga melihat dokumen-dokumen MOU Helsinki dan juga kanun-kanun di Aceh, bagaimana Islam kita di Aceh, dan bagaimana bangsa apa namanya, klan-klan di sana yang termasuk dalam pemerintahan otonomis Mindanao di sana, dan muslim-muslim yang lainnya yang ada juga melihat bagaimana bangsa moral organic law di sana. Nah, oleh karena itu kita balik lagi ke masalah kita yang di Aceh. Kalau kita lihat dari sejarah MOU Helsinki-nya, aku sempat baca-baca dan aku catat, sengketa 4 pulau itu berakar pada perbedaan interpretasi batas wilayah yang merujuk pada perjanjian Helsinki 2005 antara pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM). MOU tersebut mengacu pada batas wilayah Aceh secara sesuai Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 yang menetapkan pembentukan Provinsi Aceh secara terpisah dari Sumatera Utara, termasuk wilayah administratif yang meliputi keempat pulau tersebut yang telah kita sebutkan tadi. Nah, mantan Wakil Presiden Yusuf Kalla menegaskan secara historis dan yuridis keempat pulau itu memang masuk wilayah Aceh berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 1956 dan MOU Helsinki. Nah, masalahnya itu tuh di titik ini. Kok bisa keempat pulau itu udah masuk wilayah Sumut? Nah, pada April 2025, keputusan Mendagri yang telah kita sebutkan tadi menetapkan keempat pulau tersebut masuk wilayah administratif Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, yang memicu reaksi dari pemerintah Aceh dan masyarakatnya. Of course, ini pastinya Aceh menolak keras keputusan ini karena dianggap melanggar perjanjian damai dan merusak integritas otonomi daerah Aceh yang diatur dalam Undang-Undang Pemerintah Aceh Nomor 11 Tahun 2006. Anggota DPR Aceh juga menegaskan akan menolak keputusan tersebut dan meminta agar pulau-pulau itu dikembalikan lagi ke Aceh. Apa masalah ke depannya? Nah,
Kita tahu kan bahwa keadaan Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Aku balik lagi ya ke cerita di awal. Di beberapa waktu terakhir, kalian sadar nggak sih kalau memang pertumbuhan ekonomi segala macam dan kita wilayah Indonesia itu rentan dengan namanya kepunahan. Aku sebutnya aja kepunahan ya, karena ini sudah tidak bisa ditoleransi lagi. Secara pemerintahan, demokrasi kita memang sudah seperti yang dikatakan Najwa Shihab sebelumnya, memang sudah hampir roboh. Kalau aku nggak salah, tahun lalu, sekarang aku belum cek, indeks demokrasi kita, Indonesia itu bahkan di bawah Filipina, di ASEAN ya, di bawah Filipina. Kenapa? Pada dasarnya, demokrasi yang paling bagus itu di Asia, ada sebagai contoh itu, otomatis yang sebagai teman-teman tahu itu yang paling baik adalah Indonesia. Tapi dari ketiga yang terbaik sebelumnya itu secara global sudah berada di bawah Filipina. Kita nomor 54 itu yang terakhir aku cek, dan Filipina nomor 53. Kalian tahu sendiri bagaimana wilayah Filipina. Untuk teman-teman yang sering baca berita, aku nggak perlu jelasin lagi lah ya. Yang pastinya ketika kita lihat kursnya hampir sama atau di bawah kita, itu perlu hati-hati sih. Aku sebagai mahasiswa dan sebagai masyarakat biasa ya, satu negara itu dibilang kuat atau nggak kuatnya pastinya dari ekonominya yang pertama, yang kedua penduduknya, yang ketiga yang paling penting adalah naval army-nya, dan semuanya yang berbaur dengan army lah. Yang selanjutnya itu bukan budaya tapi kayak bagian-bagian hal-hal kecil lainnya sih, kayak transportasi orang, kenyamanan segala macam. Nah, apa yang aku lihat dari saat ini, di masa Indonesia yang betul-betul sudah hampir roboh, jatuh gitu ya, ada kasus seperti ini dan dipaksakan lagi ya, mau itu disengaja atau tidak oleh oknum-oknum tertentu. Ini memberi kita itu beberapa opsi sih sebenarnya, karena kalau kita lihat lagi mengapa Aceh bisa luluh dengan diplomasinya Indonesia itu karena mereka meminta baik-baik gitu ya, dan tidak ada kekerasan di sana. Sementara kita karakter orang Aceh itu pasti menggebu-gebu ya. Jadi aku melihat satu kelemahan orang Aceh itu adalah kita mudah naik dan juga mudah dinginnya. Nah, sementara pemerintah Indonesia yang itu notabene itu bertempatkan di Jakarta yang masuk Pulau Jawa dan dipengaruhi oleh budaya tradisi sekitarnya, mereka lebih cenderung menunggu dingin ya dan bersabar. Tapi itu masalah kekosongan, bukan masalah kekosongan, tapi itu masalah yang bukan masalah, tapi itu kekuatan yang mereka punya. Mereka bisa meluluhkan gitu ya. Itu yang aku lihat. Sebenarnya pada dasarnya sih sejak awal kemerdekaan menurutku Aceh berdiri sendiri sebenarnya juga tidak apa-apa. Tapi seiring waktu berjalan, karena kita orang baik gitu, dan yang namanya politik lah, politik itu seiring berjalan waktu berbeda orang, berbeda pemimpinnya kan akan berbeda hasilnya ya. Makanya memang harus dari awal harus diberikan bukan mandat bisa dilarang, tapi ada sesuatu yang bisa jaminan ya, seperti kita menyandera. Nah, apa yang aku lihat sekarang adalah potensi konflik di Aceh dengan pemerintah Indonesia itu semakin besar lagi. Nah, sementara itu keadaan di pusat juga tidak baik-baik saja. Ada beberapa, mungkin ini akan aku bahas di video selanjutnya ya. NKRI sebenarnya sedang rentan saat ini, baik dari global, baik itu dari ancaman global ataupun memang dari keadaan di dalam itu sendiri. Cuman yang aku tahu nih ya,
kejatuhan sebuah negara itu tidak dari ancaman di luar, tapi adalah dari ancaman dari dalam negerinya sendiri, khususnya pemerintahannya yang apa ya, ada istilahnya pemerintahan inklusif dan induktif. Aku lupa namanya apa. Tapi yang pastinya semua itu berasal dari pemerintahannya sendiri gitu ya, bukan dari ancaman luar. Apalagi sekarang yang ancaman globalnya itu tuh makin parah, yang berdampak juga nggak sama kita, tapi juga keseluruhan. Nah, coba kita bayangkan di saat ekonomi melemah, daya beli kurang, kejahatan akan meningkat, wajah kotor dari pemerintah itu terlihat lebih jelas, siapa yang menginginkan keuntungan untuk pribadi, untuk kelompoknya sendiri. Jadi pada dasarnya masyarakat itu nggak akan diurus lagi. Nah, di masa-masa kerentanan ini yang ditambah dengan kerentanan dari luar seperti apa? Efek dari perang dagang, climate change, yang mungkin dalam waktu 1 kali 24 jam atau dalam waktu dekat, seperti kayak bencana kayak badai matahari yang lebih besar, yang berdampak lebih besar ke sistem satelit segala macam, itu bisa mengancam sebuah negara sih. Nah, coba bayangkan di saat-saat rentan seperti ini, ditambah lagi dengan acaranya ada pengambilan pulau yang begini, itu tuh bukankah kayak apa ya, kayak itu tuh akan menjadi lebih rancu sih, nggak sih? Dipaksakan juga untuk satu, ya udah nggak bisa lagi. Nah, apa yang aku mau bilang, sebenarnya di masa-masa yang kurang baik seperti ini, kita itu punya opsi. Kalau dibilang berpisah itu terlalu jauh ya, tapi bukan berarti itu nggak mungkin aja. Biasanya dari keruntuhan dari zaman-zaman dulu, aku nggak mau sebutin, kalian bisa belajar sendiri. Negara-negara kecil itu berpisah dari negara besarnya, negara induknya, ketika situasi sedang melemah ya. Jadi satu persatu. Contohnya lah, ketika dulu kita bilang ada Uni Soviet yang di dalamnya tergabung beberapa banyak negara. Nah, setelah ketika perang dingin kan, keadaan Uni Soviet melemah dan negara-negara kecil, wilayah kecil itu membubarkan diri dari negara utama dan mereka membentuk negaranya sendiri gitu. Tapi apa yang paling berarti dari sebuah keadaan ini, bahwa pada dasarnya kalau kita menginginkan enduring peace, itu memang harus bukan dijalankan dari awal, itu memang harus ada tukar tambahnya. Istilahnya permainan itu kan sebenarnya menurutku ya, itu kayak kita mainin sandraan aja gitu. Dalam artian apa? Kalau untuk rentan waktunya untuk sangat lama, untuk 100 tahun atau 50 tahun ke depan, biar kita nggak diganggu apa-apa. Harus ada yang bisa ditukarkan. Nah, dalam hal ini mungkin orang aku nggak tahu, orang Sumatera Utara dia nggak paham sebenarnya Aceh itu punya apa. Ungkapan sebenarnya daerah modal itu sebenarnya bukan daerah-daerah modal saja, sebenarnya itu adalah modal yang kita tukarkan dengan Jakarta, dengan daerah asal. Kenapa? Kalau kita pikir-pikir lagi, ingat nggak kenapa akhirnya Ratu Belanda itu akhirnya menyetujui Indonesia bukan lagi Indonesia merdeka, dan kenapa Timur itu lepas dari Indonesia dan dibiarkan. Itu menurutku ya, aku nggak tahu, tapi ini pembuktian yang langsung lama gitu ya, pembuktian yang memerlukan waktu yang lama, karena sebenarnya mereka yang berada pada perjanjian itu dari awal sudah mengetahui arah masa depan gitu. Dan kita tahu sendiri bahwa keadaan kita Indonesia, contohnya ya, dari memang sejak awal kemerdekaan itu sebenarnya sudah bermasalah dari awalnya. Masalahnya apa?
kayaknya nggak bisa dibahas di sini. Dan kita Aceh sebenarnya memiliki juga nggak baik-baik aja sebenarnya dari awal mengapa kita bergabung. Tapi setidaknya aku harap pemerintah Aceh, kita semua paham bahwa status istimewa itu nggak mudah. Itulah sebenarnya mahar kita untuk berdialog dengan orang atas. Karena kalau nggak ada daerah istimewanya itu, bukan daerah istimewanya. Karena nggak ada status istimewanya itu, sebenarnya kita bukan apa-apa. Nah, apa istimewanya itu? Kenapa mereka tidak mau Aceh keluar dari Indonesia? Kenapa nggak kayak timur-timur aja gitu? Karena that must be something in Aceh gitu yang nggak bisa dilepaskan. Nah, untuk saat ini sebenarnya kita melihat ya, siapa yang bego, siapa yang bukan, siapa yang paham, siapa yang tidak gitu. Jadi kalau seandainya ini dipaksakan, kalau ini dipaksakan, kalaupun 4 pulau Aceh itu balik lagi ke Aceh gitu ya setelah diselesaikan, sebenarnya itu tetap menjadi bom waktu ya, bom waktu dalam artian apa? Ketika makin lama nanti berubah pemimpinnya, maka berubah pula. Jadi berilah standar yang bukan standar yang tegas, bukti juga tidak cukup, tapi bukan sedikit ancaman sih, tapi memang harus ada sesuatu yang membahayakan, bukan sesuatu yang membahayakan, tapi sesuatu yang berbahaya kalau dilakukan di masa depan. Karena pada dasarnya aku nggak tahu ya setuju atau enggaknya teman-teman di sini. Jadi menurutku untuk enduring peace itu, untuk posisi yang tetap itu membutuhkan biaya yang besar dan taruhan yang besar. Jadi memang sebenarnya harus ada taruhan yang besar sih di sini. Apa itu bentuknya? Aku juga nggak bisa kasih tahu di sini ya. Dan bagaimana Aceh ke depan? Pasti kalian tanya semua, emang sebaiknya kita pisah dari Indonesia? Nggak gitu juga, bukan nggak gitu juga ya. Ini sangat dalam ya sebenarnya, tapi aku bisa ringkasin gini. Ketika itu kita ambil keputusan itu, kita pisah dari Indonesia sejak awal, itu ada keputusan yang benar. Tapi jika sekarang kita harus mempertimbangkan banyak hal. Yang pertama, aktor-aktor di tempat kita di Aceh khususnya, mereka menurutku ya, ini cuma pandangan menurutku, yang menjalankannya ya, mereka tidak pintar, tidak ahli dalam berpolitik, tapi mereka punya satu kalau dibilang licik pun aneh juga, karena menurutku memang sangat aneh ya. Lebih ke ini ya, para pemegang kekuasaan ya, yang memegang tampuk pemerintahan, nggak banyak, nggak semuanya, tapi ada beberapa yang orang pemain utamanya itu kayak laki-laki ya. Mereka itu memiliki kutukan para lelaki ya, kutukan lelaki. Apa itu kutukan lelaki? Nanti lah kalian bisa cari sendiri kutukan lelaki. Dan yang kedua, mereka nggak upgrade diri untuk bagaimana bermain, sehingga apa? Kalau orang korupsinya besar, itu kalau ketahuan baru sampai MM-an. Nah, kalau orang kita pejabat Aceh korupsinya sedikit, cepet banget tahunya. Jadi menurutku itu hal yang aneh sih. Cuman yang paling aku suka dari Aceh, khususnya dari cara berpikir Aceh, orang Aceh, dan cara bertindaknya, aku paling suka satu, kita transparansi ya. Kalau suka bilang suka, kalau enggak ya bilang enggak. Ya udah diselesain di situ. Cuman nggak enaknya ya itu tadi, bisa lemah sama, bukan tipu daya. Kalau tipu daya emang gunanya itu untuk melemah, tapi dengan nada yang baik, dengan segala yang baik gitu. Jadi apa upaya penyelesaiannya? Sebenarnya nggak perlu diselesaikan. Kalau mau diselesaikan ya udah selesaikan habis-habis aja gitu kan. Maunya apa, ininya apa, tantangannya apa. Dan kalaupun konflik lagi, ini bakalan lebih rumit dan ribet, karena kita melihat
bahwa informasi sekarang lebih cepat, teknologi lebih canggih, orang-orang juga lebih pintar ya untuk merekayasa. Jadi tapi aku pikir kayaknya ini nggak mungkin kalau konfliknya itu besar. Cuman yang mau aku tekankan adalah ketika berdiplomasi, jelaskan harga yang perlu dibayar untuk ini dan apa yang harus dilakukan untuk kedepannya, bukan apa yang perlu dipersiapkan. Sudah harus lebih jelas berapa harga tawarannya itu. Seperti kita tawanan, kalau kita menawan seseorang bagaimana, harus berapa harganya, dan ini sampai kapan. Nah, karena aku takutnya apa? Kalau cuman diplomasi is just on the paper. Diplomasi itu hanya ada di atas kertas. Selebihnya apa? Selebihnya bagaimana kita bertindak. Nah, oleh karena itu apa? Aku berharap untuk kita yang di Aceh ya, untuk bangsa Aceh yang ada di Aceh, usahakanlah pemerintahannya itu tuh lebih kuat gitu. Maksudnya lebih kuat gimana? Jangan sampai kayak isu-isu seperti pemerintahan kita tidak becus mengelola dana otsus, atau ada kayak pengelolaan kepemimpinan yang nggak jelas. Gimana maksudnya kepemimpinan yang nggak jelas? Kayak ada isu-isu satu dilantik, yang lainnya diturunkan, sementara yang antara dilantik yang diturunkan itu nggak tahu, mereka nggak jelas banget informasinya kapan, dari mana gitu. Tiba-tiba nanti ada narasi, saya pun nggak tahu kenapa bisa posisi saya dilengsarkan, sahnya sepihak. Nah, sebenarnya orang sebenarnya itu juga merupakan kekurangan kita sebenarnya. Ketika orang lain melihat kita rapuh di luar, maka jangankan orang, jin pun cepat masuknya kan, apalagi manusia yang paham dengan hal itu. Nah, mereka ketika kita tidak orang melihat kita tidak bersatu, orang akan mudah masuk. Dan sebaliknya juga, dengan masalah ini juga bisa membuat para aktor pemain di Aceh itu juga akan lebih menyatu gitu sih. Cuman analisa yang paling aku takutkan, sih, cuman aku aku lihat ada potensi kayak ketika Indonesia lagi nggak baik-baik aja dan keadaan lebih memburuk, ditambah dengan kasus seperti ini, ya udah, satu-satu akan keluar dari batasnya. Dan kalau berani, kalau sempat, ini ya kita lihat beberapa waktu ke depan, kalau keadaan Indonesia memang tidak baik saja gitu ya, dalam arti tidak baik memang di luar kendali, kayak keadaan alamnya nggak mendukung, banyak bencana, terus di laut, di darat, segala macam, politiknya juga nggak stabil, harga-harga barang makin naik tinggi dan berimbas pada kejahatan sosial, kriminalitas dan segala macam, keadaan tidak menentu. Nah, otomatis bakalan ada celah untuk memisahkan diri. Dan ketika satu wilayah itu memisahkan diri, maka wilayah-wilayah yang lain merasa tidak diperhatikan oleh pusat, juga akan memutuskan melarikan diri juga. Nah, di saat itu pula kita harus siap-siap, apakah kita sanggup untuk menjalankan roda pemerintahan kita sendiri. Itu apakah kita sanggup merealisasikan kembali apa norma-norma dan cara-cara serta hukum-hukum yang telah dibuat oleh indatu kita zaman dulu. Nah, begitu. Mungkin kita akan berharap hal itu akan bisa kita lakukan lagi. Tapi percayalah bahwa waktu mengikis sosial, mungkin sejarah tidak dikikis, sejarah tidak diubah, waktu mengikis segalanya gitu ya. Karena orang-orang akan tetap berproses, bakalan banyak yang hilang.
dan banyak yang digantikan. Nah, untuk hal itu, ini sebenarnya bukan sebuah isu-isu demikian saja, tapi memiliki sebenarnya kita sudah sedang diberikan vision yang besar untuk kedepannya gimana, dan kita memiliki beberapa alternatif. Di antara alternatif tersebut, sanggupkah kita? Di antara probabilitas yang mungkin akan terjadi, sanggupkah kita? Aku harap ya, terakhir aku harap permasalahan ini tuh bisa selesai dengan baik dan benar, dan tidak ada yang dirugikan di dalam kasus ini ya, isu ini. Semoga orang-orang yang terlibat memiliki mata dan kepala serta hati yang baik lah ya, yang benar. Aku rasa cukup sekian ya. Maklum, udah lama nggak ngobrol. Jadi terima kasih. Semoga bisa aku bukan pencerah. Semoga ini bisa mengisi hari kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.